Salam semuanya, sahabat STT Star. Mari dukung terus channel ini untuk bisa memberkati banyak orang melalui pelayanan online. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagi sahabat STT Star pengguna smartphone, silakan buka aplikasi YouTube, kemudian cari STT Star dan tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya. Bagi sahabat STT Star pengguna laptop atau komputer, silakan buka browser sahabat, buka YouTube, kemudian cari STT Star dan klik subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih telah membantu channel ini untuk terus berkembang. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada hari ini. Kita ketemu kembali dalam renungan harian di mimbar Sekolah Tinggi Teologi Arstama Riau STT Star. Puji Tuhan ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk boleh dikuatkan oleh satu bagian kebenaran firman Tuhan. Bagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Tapi yang kita baca yang ke-26 dikatakan di sana, lalu mereka datang kepada Yesus dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Dan ayat ke-30 dikatakan di sana, ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu tema bagi kita hari ini bahwa mengatasi iri hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pengarang buku atau teolog yang bernama John Stott pernah mengatakan begini, semua kejahatan di dalam dunia ini berawal dari satu sumber, yaitu kesombongan dan iri hati. Nah, saudara, Kain karena iri hati maka dia membunuh adiknya Habel. Bahkan orang Yahudi pun menyerahkan Yesus disalibkan oleh kenapa? Dasar dari iri hati. Kemudian kalau kita bicara masalah iri hati, saudara, Salomo juga menulis dalam Amsal 14 ayat 30 dikatakan di sana bahwa iri hati itu membusukkan tulang. Ya. Sekali lagi dikatakan bahwa iri hati itu membusukkan tulang. Artinya orang yang dikuasai iri hati akan menjadi gelap mata. Dan ketika orang dikuasai iri hati, maka tidak ada satu orang pun melakukan kebaikan kepada orang tersebut. Terkadang iri hati terjadi oleh karena apa? Seseorang melihat orang lain lebih daripada dia, maka seringkali dikuasai oleh yang namanya iri hati. Nah, kalau kita bicara masalah iri hati, pasti siapapun pernah mengalami masalah seperti ini. Hal ini juga kita akan belajar dari Yohanes. Bagaimana Yohanes bisa mengatasi iri hati itu. Yang pertama kita belajar dari Yohanes adalah karena Yohanes mengenal dirinya. Ya. Sehingga jelas dikatakan di sana tadi bahwa Yohanes katakan ketika orang datang kepada Yohanes, mereka mengatakan bahwa orang yang kamu baptis di sungai Yordan itu banyak orang pergi kepadanya. Tetapi jelas di sana kita melihat bahwa Yohanes mengatakan bahwa Yohanes tahu bahwa tempatnya bukan yang terdepan atau yang di atas. Dia sadar betul bahwa dia diutus untuk menyiapkan kedatangan Sang Mesias itu. Sehingga ketika orang-orang itu datang kepadanya, Yohanes tidak menyambut dengan kegusaran hati. Tapi justru dia katakan bahwa aku diutus untuk menyediakan, untuk membuka jalan bagi Mesias yang akan datang itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang mencari peran di atas. Ada banyak orang kepingin yang terdepan. Tetapi ketika dia melihat orang lain lebih daripada dia, maka seringkali muncul namanya iri hati. Tapi hari ini kita belajar dari Yohanes. Yohanes tidak pernah menjadikan itu iri hati dalam hidupnya untuk menjalani pelayanannya. Karena dia tahu bahwa kalau dia pun bisa melayani hanya oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, apa yang membuat
Yohanes bisa mengatasi masalah seperti iri hati. Yang kedua bahwa karena Yohanes mengenal Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes memahami bahwa Allah adalah pribadi yang memberi kepada siapapun sesuai dengan takarannya. Ya. So, ketika orang mengatakan bahwa yang engkau baptis itu banyak orang yang datang kepadanya, sehingga jelas dikatakan dalam 30 akhirnya bahwa Yohanes mengatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang dalam dunia ini, bahkan ada banyak keadaan-keadaan yang kita lihat dalam dunia ini yang membuat kita bisa tidak terima ketika melihat keberadaan orang lain. Tetapi kalau kita sadar akhirnya bahwa segala sesuatu yang Allah berikan dalam kehidupan kita ada takarannya masing-masing. Yang bagian kita adalah mensyukuri apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melihat orang lain lebih daripada kita, bagian kita juga mensyukuri oleh karena apa Allah juga yang menganugerahkan itu kepada dia. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan hari ini bahwa iri hati tidak akan memberikan hal yang lebih dalam kehidupan kita apa yang kita dapatkan. Justru dikatakan bahwa iri hati itu bagaikan kanker yang menggerogoti seluruh kehidupan kita. Kenapa saya katakan bahwa iri hati itu bagaikan kanker yang akan menggerogoti seluruh sisi kehidupan kita? Oleh karena apa? Kalau kita membangun kekristenan kita, pengenalan kita kepada Yesus, sehingga dalam perjalanan kita tidak suka dengan keberhasilan orang, kita iri dengan orang yang lebih daripada kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita tidak akan pernah bergaul dengan orang tersebut. Ya, yang seharusnya kita adalah orang-orang di mana kita bisa bergaul dengan banyak orang, sehingga kehidupan kita akhirnya juga menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi hari ini kita belajar dengan satu hal. Memang di sisi kehidupan kita ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa menerima ketika orang lebih daripada kita. Tetapi satu hal yang kita belajar hari ini, kita tahu diri kita bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita adalah pemberian Allah. Kemudian kedua, kita tahu bahwa kita mengenal Allah. Saya mau katakan hari ini, orang yang mengenal Allah tidak mungkin membiarkan dirinya hidup dalam keirian hati. Tetapi orang yang mengenal Allah, ketika dia berhadapan dengan orang yang lebih daripada dia, yang dia akan lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Biarlah satu renungan kita hari ini menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga dalam seluruh hidup kita, kita akan mampu menjadi saksi, kita akan mampu menjadi berkat. Sehingga kehidupan kita akhirnya kehidupan yang mempermuliakan Allah. Dan lewat hidup kita juga orang bisa mengenal Allah yang kita sembah itu. Terpujilah Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.